Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi yang beranggotakan 1. Anissa Robiani dengan NIM 205231328. 2. Ulan Aprilia dengan NIM 205231346. Yang ketiga, Yuni Santika Ainina dengan NIM 205231351. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep harta dan cara mendapatkannya. A. Definisi kepemilikan harta. 1. Definisi kepemilikan. Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki atau harta. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan dalam syara'. Secara terminologis, al-milk memiliki arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda itu atau sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan dalam syara'. 2. Definisi harta. Harta berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut Hanafiyah, dalam pendefinisian harta yaitu sesuatu yang dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak termasuk harta. Sedangkan secara umum, harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Adapun pendefinisian harta menurut T.M. Hashbi As-Siddiqi yaitu nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola atau tasarruf dengan jalan ikhtiar. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai atau harga seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan. Tetapi sebiji beras menurut uruf tidak bernilai atau tidak berharga, maka sebiji beras tidak termasuk harta. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud, meskipun dapat diambil manfaatnya, tidak termasuk harta. Misalnya manfaat, karena manfaat tidak berwujud, sehingga tidak termasuk harta. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar, dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. B. Kedudukan harta dalam Islam. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk dipergunakan. Adapun status harta yang dimiliki oleh manusia sebagai berikut. 1. Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. 2. Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan aturannya.
3. Harta sebagai perhiasan. Perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. 4. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? 5. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah bagi antar sesama manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. 6. Merupakan nikmat yang harus disyukuri naluri manusia yang senang terhadap harta. Kemudian adapun fungsi harta. Allah memberikan harta kepada manusia antara lain untuk menjadi bekal hidup. Tanpa harta, manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya karena tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan kesehariannya, serta sulit meningkatkan ibadah kepada Allah dan mengabdikan diri kepada sesama manusia. Dengan demikian, fungsi harta secara rinci berdasarkan berbagai ayat Al-Quran yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Salah satu bekal untuk beribadah. Harta merupakan salah satu bentuk modal bagi manusia untuk melakukan segala perbuatan yang bernilai positif atau ibadah. Di antara ibadah yang dimaksud adalah zakat, sedekah, dan hibah. 2. Salah satu penunjang kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, harta merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Sehingga, tanpa harta yang cukup membuat kehidupan seseorang tidak sempurna. Akibatnya yang lebih membahayakan adalah timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat, sehingga kehidupan menjadi tidak aman. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit orang yang terlalu menginginkan harta, sehingga waktunya dihabiskan semata-mata untuk mencari harta dan melupakan ibadah kepada Allah. 3. Salah satu media untuk mencoba keimanan manusia. Bentuk cobaan yang berhubungan dengan harta ini dapat saja berupa diberikan harta yang berlimpah atau sebaliknya dikurangi harta, sehingga seseorang mengalami kekurangan dan ketidakcukupan. 4. Salah satu pendukung untuk menjadi pemimpin. Harta merupakan salah satu pendukung bagi seseorang yang ingin menjadi penguasa. Suatu hal yang kecil dapat terjadi bila seseorang menjadi penguasa tanpa didukung oleh harta yang cukup. 5. Salah satu bentuk perhiasan hidup. Fungsi ini sebenarnya juga mengandung pilihan bagi umat manusia. Apakah ia dalam kehidupannya lebih mendahulukan harta atau lebih mengutamakan amalan-amalan saleh? Akan tetapi, Al-Quran mengarahkan manusia agar lebih mementingkan amal saleh. Metode mendapatkan dan membelanjakan harta dalam Islam. Dalam mencari harta dengan berusaha atau bekerja, haruslah dengan cara baik dan halal. Dalam mencari, dilarang dengan cara-cara yang dapat. 1. Melupakan mati. 2. Melupakan zikrillah. 3. Melupakan sholat dan zakat. 4. Memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang kaya saja. 5. Dalam mencarinya, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti riba, judi, curang, mencuri, jahat, batil, dan dosa, suap menyuap. Adapun larangan dalam membelanjakan harta antara lain: 1. Diserahkan ke sufaha. 2. Tabdzir atau yang artinya boros. 3. Israf yang artinya berlebih-lebihan. 4. Bermewah-mewahan. 5. Kikir atau boros. Untuk itulah pada satu takaran tertentu harta dikenai wajib zakat.
Zakat merupakan implementasi pemenuhan hak masyarakat dan upaya memberdayakan harta pada fungsi ekonomisnya. Aturan dalam memperoleh harta dan membelanjakan harta didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip sirkulasi dan perputaran. Artinya, harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktivitas ekonomi berjalan sehat. Maka, harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. Sarana yang diterapkan oleh syariat untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli, terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi, menipu. Prinsip jauhi konflik, artinya harta jangan sampai menjadi konflik antara sesama manusia. Untuk itu, diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan atau akuntansi, al-isyad atau saksi, jaminan atau rohen atau gadai. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta, yaitu perintah untuk zakat, infak, sedekah, dan larangan terhadap penghamburan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan presentasi ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di presentasi kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.